Selamat pagi teman-teman Madya semuanya. Kita sekarang akan melakukan ibadah online untuk para Madya dan Anda semua di sana. Nah, sebelum kita memulai ibadah ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Kita berdoa untuk membuka hati dan pikiran kita dalam menerima firman Tuhan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Nah, pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang sekarang ini hari Minggu tanggal berapa ya? Tanggal 5 ya. Jadi itu adalah Minggu Palma, teman-teman. Nah, di Minggu Palma ini kita mau membahas tentang ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem dan dielu-elukan. Dan kita bisa buka di Matius 21 ayat 1 sampai 11. Ya. Nah, oke ya, saya bacakan, teman-teman baca di rumah, kita sama-sama baca. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina, tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang-orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Nah, teman-teman, demikianlah firman Tuhan. Nah, di sini kita sudah menikmati cerita kronologisnya di mana Tuhan Yesus dari menyuruh muridnya, "Kamu ke sana. Di sana nanti ada keledai betina dan anaknya, bawalah kepadaku." Ini Tuhan Yesus sudah tahu ternyata. Nah, murid-muridnya maka mengambilnya dan lalu meletakkan pakaian muridnya itu sebagai pelana sehingga Tuhan Yesus dapat mengendarai keledai itu memasuki kota Yerusalem. Nah, yang jadi pertanyaannya Mas Tommy di sini. Tadi ada yang teriak-teriak kan? "Hosana bagi anak Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi." Hosana itu apa sih? Hosana. Ayo, apa? Ada yang tahu? Hosana. Ini seharusnya tahun lalu sudah diterangkan juga sama. Hosana. Apa arti kata Hosana? Nah, karena mungkin di sana sudah ada yang kebingungan ya. Itu ada wajah-wajah yang bingung, ada yang kayaknya sudah tahu. Kita coba next lagi. Ding. Nah, ini kayak soal ujian. Silakan pilih. A. Hosana itu adalah puji Tuhan. B. Selamatkanlah kami. Atau C. Penyelamat. Atau D. Yang ditinggikan. Saya beri waktu 5 detik untuk memilih. Iya, jawabannya adalah yes. Ding ding. Selamatkanlah kami. Jadi teman-teman, Hosana itu artinya adalah selamatkanlah kami. Kenapa? Kira-kira
kenapa mereka kok bilang selamatkanlah kami, sambil membawa apa? Daun palem, dedaunan, dan menggambarkan pakaiannya di bawah. Nah, rupanya mereka, orang-orang Yerusalem itu, orang-orang Yahudi itu menganggap Tuhan Yesus adalah penyelamat. Sama seperti ketika masa kejayaan Raja Daud dan raja-raja setelahnya, dielulukan Hosana, yang berarti selamatkanlah mereka. Tentunya menyelamatkan mereka dari apa? Pada saat itu, kerajaan Israel ini telah dijajah oleh bangsa Romawi. Dan mereka mengira bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan mereka dari jajahan Romawi. Wah, penyelamat kita datang. Seperti itu. Itulah kenapa mereka menyerak-nyerakkan Hosana. Kemudian selanjutnya, nah, mengapa kok daun palem? Kenapa bukan daun mangga? Kayaknya mangga nggak ada. Daun pisang nggak tahu. Ya pokoknya kenapa kok daun palem ya? Kok bukan daun yang lain? Nah, ternyata daun palem ini menggambarkan perayaan ketika mereka menyambut seorang raja atau seorang pahlawan. Kalau di zaman dulu itu kayak ketika misalkan raja pulang setelah perang dan mereka menang, mereka menggambarkan itu juga, daun palem sebagai tanda perayaan selamat datang. Dan itu adalah sebuah budaya di bangsa Yahudi. Sambil meneriakkan Hosana, mereka mengibas-ngibaskan daun palem. Itu adalah sebagai lambang untuk bahwa mereka gembira, mereka senang dalam menyambut kedatangan Sang Penyelamat, dan mereka mengharapkan itu. Ya, selanjutnya. Nah, ini bisa kita lihat ketika Yesus dielulukan. Tadi Mas Tommy sudah menjelaskan kenapa Tuhan Yesus sampai dielulukan seperti itu. Nah, ternyata memang karena Tuhan Yesus dianggap penyelamat oleh bangsa masyarakat di Yerusalem itu, dan mereka sangat bersyukur. Nah, selanjutnya, ya, ini adalah cara orang Yahudi pada kejadian itu untuk bersyukur. Mereka mengibaskan daun-daun palem, mereka menyebutkan nama-nama Tuhan, memuji Tuhan, dan juga menggambarkan pakaian-pakaiannya untuk supaya Tuhan tidak sampai memijak tanah. Sampai sedemikian rupa mereka mengucapkan syukurnya. Nah, inilah yang akan kita pelajari, bagaimana cara kita mengucap syukur. Nah, seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini adik-adik pasti juga sudah mendengar, sudah mengalami di mana harus belajar dari rumah karena sudah ada virus yang sedang menyebar di seluruh dunia ini, yaitu virus corona. Nah, di situasi kita yang seperti ini, bagaimana ya cara kita bersyukur? Bagaimana ya? Nah, salah satunya dengan stay at home. Sudah hilang. Muncul lagi. Yes. Nah, dengan stay at home. Stay at home itu kan di rumah aja, Mas. Bosen aku, Mas, di rumah. Biasanya bisa main keluar, bisa jalan-jalan. Walaupun di rumah, ini sebenarnya penting. Kenapa? Karena dengan kita berdiam di rumah, kita menjaga diri kita dan orang lain dari gangguan virus tersebut. Dengan kita meminimalkan, mensedikitkan waktu kita di luar, kita menjaga keamanan masyarakat Surabaya ini bersama. Nah, nanti selanjutnya, apakah stay at home itu membosankan? Apa yang harus kulakukan ketika stay at home? Klik. Nah, ini simbolnya maksudnya bersih-bersih rumah. Nah, siapa yang sudah bantu-bantu bapak ibunya bersihin rumah? Rumahnya itu bisa disapu, bisa ngelap jendela, bisa bantu ngepel, beresin tempat tidur, beresin meja belajar, banyak yang sebenarnya bisa kita lakukan. Bantu ibu. Nah, terus apa lagi ya? Nah, kita pasti banyak sudah tahu kan semua learning online. Ini maksudnya Topi Wisuda. Kita belajar lewat online, lewat video online. Dan sekarang juga sudah ada
seperti di ruang guru atau di mana sampai digratiskan supaya adik-adik semua walaupun di rumah tetap bisa mengikuti pelajaran sekolah. Nah, selanjutnya, main game. Gak apa-apa main game, tapi harus ingat waktu. Habis bantu ibu dulu, bantu bapak, bersih-bersih rumah, terus sudah belajar, mau main game sebentar boleh lah. Ya, terus. Nah, ini adalah orang saling ngobrol. Nah, jangan lupa kadang kalau kita sering keluar, kita jarang ngobrol sama papa mama, sama saudara sendiri lah. Ketika di rumah semua, ini kesempatan kita untuk cerita-cerita, ada apa, adik ini pengen apa, banyak sekali. Nah, terus selanjutnya, ini ada lagi. Nah, cara kita bersyukur dengan menjaga diri kita dan orang lain ketika di rumah. Salah satunya coba exercise, berlatih olahraga. Olahraga nggak harus lari keliling lapangan kok. Bisa push up dikit atau lari di tempat senam-senam di dalam rumah. Tuh, satu. Kemudian apalagi? Jangan lupa sering cuci tangan. Setelah dari luar misalkan pulang rumah, cuci tangan, cuci kaki dulu, baru masuk ke rumah, baru megang-megang benda-benda rumah. Selanjutnya, nah ini adalah bersih-bersih rumah. Kalau rumahnya bersih, kumannya tidak ada, virusnya juga hilang, dan kita jadi sehat. Selanjutnya, nah kalau ini adalah, ini maksudnya maskernya gitu. Ya, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker apapun, mau masker yang dipakai dokter-dokter, masker kain, pokoknya yang mengamankan kita dari debu dan virus-virus di luar. Berikutnya, nah ini adalah jangan sembarangan nyentuh muka. Kadang kan atau apa, atau ada ngucek-ngucek mata. Nah, sekarang lebih baik jangan, atau cuci tangan dulu sampai bersih, karena bakteri dan virusnya ini ternyata menyebar lewat pernafasan, lewat mulut juga. Nah ini lewat mulut juga. Nah, kalau ini maksudnya adalah jangan berpergian dahulu. Sabar, mungkin kangen saudaranya, kangen orang tuanya, harus menahan waktu dulu, karena bisa jadi kita yang menularkan atau kita yang tertular. Apalagi ke kakek nenek, kita harus sabar. Kayak Mas Tommy, orang tuanya kebetulan di luar kota, jadi ya kangen juga sebenarnya, karena sampai saat ini juga belum bisa pulang ke rumah, di luar rumahnya orang tuanya Mas Tommy. Nah, berikutnya ini adalah menjaga jarak. Jadi maksudnya di sini adalah jarak yang benar-benar jarak. Jadi kalau misalkan keluar, jangan terlalu mepet-mepet dengan orang lain, atau karena jaga-jaga kalau orangnya bersin atau mungkin batuk, untuk menjaga kesehatan kita, dan juga kita dengan kita menjaga jarak juga kita menjaga orang lain tersebut. Jadi kita sama-sama menjaga. Nah, demikian pesan-pesan kebaktian kita, ibadah kita pada pagi hari ini. Jadi jangan lupa mengucap syukur dalam segala hal, dan cara mengucap syukur kita di situasi kita yang seperti ini adalah seperti yang telah dijelaskan tadi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, setelah usai mari kita berdoa penutup. Nah, dalam doa ini memang akan kita lakukan sendiri-sendiri. Mas Tommy hanya memberi kisi-kisinya. Kita akan berdoa sama-sama. Kita akan mendoakan terutama negara kita yang sedang dalam kalut dan banyak kejadian dari virus, dari ekonominya, kemudian juga gereja kita, kemudian orang tua kita, terutama saudara kita, teman-teman kita, dan juga adik-adik sekalian sendiri di rumah, supaya dalam penyertaan Tuhan dijaga kesehatannya dan kekuatannya. Mari kita berdoa.
Ya, doa selesai dan kita tutup ibadah ini. Sampai jumpa minggu depan.